Perkenalkan, nama saya Silvia Permata, buruh perangin-angin dengan NPM 210840068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pemrograman basis data saya dengan judul Sistem Deteksi Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau ISPA pada anak berbasis website menggunakan kode Ignitri. Nah, di sini untuk latar belakangnya, ISPA adalah salah satu kategori penyakit yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Angka kejadian ISPA yang tinggi di kalangan anak-anak seringkali dipicu oleh beberapa faktor, termasuk kondisi lingkungan, pola hidup, serta tingkat kesehatan umum dari masyarakat. Penting untuk melakukan diagnosis yang akurat dan cepat guna menentukan jenis perawatan yang sesuai bagi pasien. ISPA menjadi tantangan kesehatan yang serius di Indonesia, dengan pneumonia sebagai salah satu penyakit yang perlu diwaspadai. Analisis menunjukkan bahwa penemuan pneumonia pada balita tidak mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2014 dengan angka pada tahun 2015. Begitu juga tingkat kematian akibat pneumonia pada anak-anak balita meningkat dari 0,8% di tahun 2014 menjadi 0,16% di tahun berikutnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem berbasis website kini mulai digunakan untuk mempermudah diagnosis penyakit, termasuk dalam mendeteksi ISPA pada anak-anak. Dengan menggunakan teknologi seperti kode Ignitri, yang merupakan framework PHP yang efisien dan fleksibel, diharapkan dapat mempermudah proses deteksi dan diagnosis pada ISPA pada anak. Website berbasis kode Ignitri ini memungkinkan para tenaga medis untuk mendiagnosis ISPA dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi kesalahan diagnosis yang sering terjadi, serta memberikan perawatan yang lebih tepat sasaran. Sistem ini juga dapat menyediakan data yang lebih terstruktur dan mudah diakses sehingga meningkatkan efektivitas penanganan ISPA di berbagai daerah, terutama daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas medis. Untuk rumusan masalahnya, saya mengangkat 1. Bagaimana cara meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mendeteksi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak-anak menggunakan sistem berbasis website. 2. Bagaimana penerapan framework kode Ignitri dalam membangun aplikasi deteksi ISPA agar dapat memberikan hasil diagnosis yang lebih mudah dan cepat. 3. Bagaimana sistem berbasis website ini dapat membantu tenaga medis dalam mengurangi kesalahan diagnosis dan meningkatkan efektivitas penanganan ISPA di daerah dengan keterbatasan fasilitas medis. Batasan masalahnya yaitu 1. Sistem yang digunakan hanya berfokus pada deteksi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak-anak berdasarkan gejala-gejala yang diinput oleh pengguna. 2. Sistem ini dibangun menggunakan framework kode Ignitri dan berbasis website sehingga tidak mencangkup pengembangan dalam bentuk aplikasi mobile. Yang ketiga, data yang digunakan dalam sistem ini berasal dari sumber medis yang telah terverifikasi. Yang keempat, sistem hanya berfungsi sebagai alat bantu diagnosis awal dan bukan untuk pengganti konsultasi medis dengan tenaga kesehatan profesional. 5. Pengujian dan evaluasi sistem dilakukan dalam lingkungan simulasi dan belum diterapkan secara langsung di fasilitas kesehatan nyata. Untuk maksudnya, yaitu sistem ini untuk menyediakan sebuah alat bantu berbasis website yang dirancang khusus untuk mendeteksi ISPA pada anak-anak. Dengan meningkatnya angka kejadian ISPA dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di beberapa daerah, diperlukan solusi yang dapat membantu dalam proses diagnosis awal secara efisien. Melalui pemanfaatan teknologi kode Ignitri, sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi tenaga medis maupun pengguna dalam mengidentifikasi gejala ISPA berdasarkan data yang diinput. Tujuannya, 1. Mengembangkan sistem berbasis website yang dapat membantu dalam mendeteksi ISPA pada anak-anak berdasarkan gejala yang diinput pengguna. 2. Mengimplementasikan framework kode Ignitri dalam membangun sistem diagnosis ISPA agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan cepat. 3.
mempermudah tenaga medis dalam menganalisis gejala ISPA guna mengurangi risiko kesalahan diagnosis. 4. Menyediakan platform yang dapat diakses dengan mudah. 5. Menguji keandalan sistem dalam lingkungan simulasi sebelum diterapkan secara lebih luas di fasilitas kesehatan nyata. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, terutama dalam meningkatkan deteksi dini ISPA pada anak-anak. Bagi tenaga medis, sistem ini dapat menjadi alat bantu dalam melakukan diagnosis awal ISPA dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan diagnosis serta meningkatkan efektivitas penanganan pasien. Selain itu, masyarakat khususnya orang tua juga dapat memperoleh manfaat dari sistem ini karena mereka dapat mengakses informasi terkait gejala ISPA secara mudah. Dengan adanya sistem ini, orang tua bisa melakukan pemeriksaan awal sebelum berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan lebih cepat. Baik, untuk perancangan sistemnya, di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, dari ERD ini kita dapat melihat di mana akan ada tabel admin, tabel pakar, tabel konsultasi, tabel detail konsultasi, tabel gejala, dan tabel penyakit. Relasi antar entitas yaitu tabel admin dengan tabel pakar memiliki entitas one to many, di mana satu admin bisa mengelola banyak pakar. Lalu, tabel pakar dengan tabel konsultasi yaitu one to many, di mana satu pakar bisa melihat banyak konsultasi. Lalu, tabel konsultasi dan tabel detail konsultasi yaitu one to many, di mana satu konsultasi bisa memiliki banyak detail gejala atau konsultasi. Lalu, tabel detail konsultasi dengan tabel gejala yaitu many to one, di mana tabel detail konsultasi bisa merujuk ke satu gejala. Tabel penyakit dengan tabel gejala yaitu many to many, di mana satu penyakit bisa memiliki banyak gejala dan satu gejala bisa ada di banyak penyakit, sehingga hubungan ini diwakili oleh tabel gabungan. Lalu selanjutnya ada use case, di mana aktor yang terlibat yaitu admin, pakar, pengguna, dan sistem, di mana admin bisa kelola data gejala, kelola data penyakit, kelola data pakar, kelola data tambahan, dan pakar bisa kelola data konsultasi, pengguna bisa kelola data gejala dan kelola data gejala tambahan, sistem bisa melakukan proses diagnosa. Lalu ada activity diagram, di mana terdapat activity diagram login untuk user atau admin, di mana akan melakukan login terlebih dahulu, lalu menginput password, lalu sistem akan memvalidasi, di mana jika username atau password yang dimasukkan benar, maka admin akan masuk ke sistem. Lalu ada activity diagram untuk pengguna memulai konsultasi, di mana pengguna mulai membuka sistem, memasukkan data anak seperti nama, usia, atau alamat, pilih gejala yang dialami, lalu klik kirim diagnosa. Maka sistem akan mencocokkan gejala yang didaftarkan dengan daftar penyakit di database, lalu menghitung nilai CF untuk menentukan kemungkinan penyakit. Lalu sistem akan menampilkan hasil diagnosa, maka pengguna akan dapat melihat hasil diagnosanya. Nah, di sini terdapat perancangan untuk antarmukanya. Untuk lebih lanjut, kita dapat membuka sistemnya langsung. Ini merupakan tampilan dari sistem ISPA pada anak-anak, di mana terdapat beranda, informasi, ISPA anak, konsultasi, dan masuk. Beranda akan menampilkan halaman seperti ini. Pada tampilan informasi ISPA anak akan menampilkan seperti ini, di mana akan terdapat jenis ISPA yaitu pneumonia, bronkitis, bronkiolitis, sinusitis, dan laringitis, di mana setiap jenis penyakit ini akan memunculkan jenis-jenis penjelasannya masing-masing.
Lalu ada menu konsultasi, di mana di sini pengguna akan memasukkan nama anak dan usia serta alamatnya serta gejala-gejala yang dialami oleh anak tersebut. Contohnya, saya buat umur 15 tahun, alamat Medan. Saya akan memilih gejala-gejalanya seperti ini. Misalnya nyeri. Lalu kita klik proses. Maka hasil konsultasi akan keluar, di mana hasil konsultasi yaitu data diri, gejala yang dipilih, serta hasil konsultasi. Nah, dari gejala yang kita pilih, maka sistem akan mengeluarkan hasil di mana berdasarkan gejala, pasien diprediksi mengidap penyakit laringitis dengan tingkat kepercayaan 97,44%. Di mana hasil konsultasi ini masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Lalu ada menu masuk, di mana menu masuk ini akan digunakan oleh admin untuk menginput segala nama penyakit atau gejala-gejala tambahannya. Contohnya kita login, di mana kita sudah mendaftarkan di database dengan admin seperti berikut, yaitu admin kita klik masuk. Setelah masuk, maka tampilan admin akan seperti ini, di mana ada beranda, data, dan profil. Untuk tampilan beranda akan muncul seperti ini. Tampilan data akan muncul seperti ini, di mana terdapat data gejala, data penyakit, data gabungan, data pakar, dan data admin, serta informasi ISPA. Di mana data gejala, yaitu seperti ini, akan terdapat nomor, nama gejala, penginput, dan aksinya. Contoh, kita akan menambah data gejala. Nama gejalanya misalnya maka akan tambah nama gejalanya. Di sini kita bisa juga menghapus, bisa juga mengedit. Kita hapus. Oke. Maka akan terhapus. Lalu ada data penyakit, di mana ini merupakan daftar penyakit-penyakit yang sudah didaftarkan, yaitu ada pneumonia, bronkitis, bronkiolitis, sinusitis, laringitis. Ini bisa juga diedit, dan bisa juga dihapus, dan bisa juga ditambahkan oleh admin. Ada data gabungan, yaitu ada nomor, nama penyakit, gejala, nilai MB, nilai MBD, dan nama penginput. Di mana nilai MB merupakan nilai kepercayaan, sedangkan nilai MD merupakan nilai ketidakpercayaan. Lalu ada data admin, di mana ini merupakan admin-admin yang sudah terdaftar. Lalu ada informasi ISPA, yaitu informasi-informasi tentang penyakit ISPA. Seperti ini. Untuk profil akan ada menu keluar, di mana keluar ini bisa kembali ke halaman sebelumnya. Untuk hasil dari semua data konsultasi akan otomatis masuk ke database. Untuk tampilan program dari sistem ini akan muncul seperti ini. Baiklah, demikian hasil presentasi sistem tentang ISPA pada anak-anak dari saya. Jika ada kekurangan atau tutur kata yang
kurang berkenan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.